Klaster perkantoran menyumbang angka konfirmasi positif COVID-19 cukup tinggi di DKI Jakarta. Sebanyak 68 perkantoran, baik milik pemerintah ataupun swasta, menjadi tempat penularan baru COVID-19. Berikut perbincangan jurnalis Jawa Post TV Nurul Khotimah bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Andriansyah. Dalam sepekan terakhir, kasus konfirmasi positif COVID-19 di wilayah DKI Jakarta tidak menunjukkan angka penurunan. Justru menimbulkan klaster baru, yakni klaster perkantoran yang menyumbang angka konfirmasi positif COVID-19 di wilayah DKI Jakarta cukup tinggi. Dan untuk mengetahui apa penyebab dari banyaknya klaster perkantoran yang menyumbang angka positif COVID-19, saat ini saya telah bersama dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Andriansyah. Halo Pak Andri. Pak, ini kan klaster perkantoran ini angkanya menyumbang cukup tinggi untuk kasus positif COVID-19 di wilayah DKI Jakarta. Sebenarnya selama ini bagaimana sih Pak pengawasan dan juga penerapan protokol kesehatan di perkantoran khususnya di DKI Jakarta? Jadi begini, ya saat ini kami sudah mengeluarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta nomor 1477 tentang protokol dan pengendalian COVID-19 khususnya di perkantoran pada masa PSBB transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif. Nah, dalam SK tersebut kita juga sudah mencantumkan butir-butir yang menjadi pegangan atau pedoman dasar di perkantoran untuk menghindari atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19 agar perusahaan atau perkantoran membentuk satuan tugas COVID-19 internal perusahaan. Kenapa ini harus dilakukan? Karena sampai dengan saat ini jumlah perusahaan yang ada di DKI Jakarta sesuai dengan sistem wajib lapor yang kita buat, yaitu berjumlah 78.946 perusahaan. Bayangin tuh, 78.946 perusahaan. Sedangkan tenaga pengawas kita hanya 58 pengawas. Ya, kalau kita total keseluruhan jumlah pegawai yang ada di Dinas Tenaga Kerja, yaitu berjumlah 523 sekian. Nah, ini sangat tidak sebanding dengan jumlah perusahaan, makanya kita membutuhkan peran serta dari perkantoran dan perusahaan itu sendiri yang membentuk Satgas Covid internal perusahaan. Yang kedua, kami juga mengatur atau pembatasan karyawan. Jadi pada saat masa PSBB, pada masa transisi yang dibolehkan untuk melakukan aktivitas pekerjaan di kantor hanya 50%. Hanya 50%. Nah, kita juga melakukan pembatasan waktu. Dari 50% itu yang hadir ataupun yang datang atau masuk di perusahaan berkantor, harus terbagi nih shiftingnya nih. Jam 7 yang shifting pertama dan jam 10 shifting kedua. Ini dimaksudkan bahwa agar interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lain pada saat mobilisasi, pada saat dia berada ke rumah, dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya dari tempat kerja ke rumah. Karena tidak menutup kemungkinan penyebaran itu tidak hanya di perkantoran, tapi juga pada saat dia melakukan mobilisasi perjalanan tuh dari rumah ke kantor atau dari kantor ke rumah, atau pada saat dia melakukan jam istirahat. Itu bisa saja terjadi. Sejauh ini untuk pengawasan sendiri dari Disnaker, apakah para perusahaan sudah menaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan? Jadi begini, kami dalam menindaklanjuti SK yang sudah kami buat, kami membentuk tim. Jadi masing-masing suku dinas itu ada 7 tim. 7 tim. 7 tim itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Jadi secara keseluruhan tim kita itu ada 35. Nah, satu tim itu satu hari mengawasi 3 perusahaan. Nah, sampai dengan saat ini pada masa PSBB transisi saja belum, tidak termasuk WFA atau PSBB yang kemarin. Itu sudah disidak diawasi 2.891 perusahaan. Dengan
351 kita buat peringatan pertama, 101 kita buat peringatan kedua, dan 8 kita lakukan penutupan sementara. Kebanyakan pelanggarannya bentuknya apa aja sih Pak yang dilakukan sama perusahaan? Yang pertama yaitu pembatasan karyawan. Dia masih curi-curi, ya tetap mempekerjakan karyawannya di atas 50%. Yang kedua, ya shiftingnya itu pembatasan waktu. Dia semuanya kadang-kadang sudah melakukan 50%, tapi 50%-nya di shift 1 atau di shift 2. Tidak ada pembagian shift 1 dan shift 2. Nah, yang ketiga yaitu dia karena dia ada pelanggaran yang kedua, terjadilah akhirnya Covid. Ya kan, kalau udah Covid, ya udah tidak ada lagi peringatan 1, peringatan 2, langsung kita tutup. Sanksinya apa aja Pak selain karena harus ditutup akibat adanya kasus positif di perusahaan? Yang pertama kan sudah barang tentu kita kasih peringatan 1, kartu peringatan 2, tutup sementara. Kalau masih bandel juga kita nanti kenakan, di samping tutup kita kenakan dan denda administrasi. Dan kalau masih bandel juga mau tidak mau ya kita cabut izinnya. Atau pada saat dia memperpanjang izinnya kita tidak perpanjang. Kita rekomendasikan ke PTSP. Pak, ini kan pekerja yang terkena positif COVID-19 kan cukup banyak ya Pak. Lalu perlindungan seperti apa yang dilakukan sama Dinas Tenaga Kerja kepada para pekerja agar mereka mungkin kekhawatirannya takut di PHK atau seperti apa? Jadi begini, kita ada ketentuan SOP terkait masalah karyawan yang terpapar COVID. Yang pertama, terhadap karyawannya setelah dilakukan tes dan dinyatakan positif dari pihak yang berwenang, ya karyawan tersebut harus diisolasi selama 14 hari. Isolasinya bisa saja dilakukan di rumah apabila rumahnya memungkinkan untuk tidak berinteraksi dengan keluarga yang lainnya. Ya. Kalau tidak bisa di rumah, ya silakan di rumah sakit yang ditunjuk oleh perusahaan tersebut. Misalnya kan banyak juga perusahaan yang sudah bekerja sama dengan rumah sakit, silakan. Atau kalau tidak juga kami menyiapkan tuh ya Wisma Atlet atau tempat-tempat lain ya untuk melakukan isolasi mandiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lakukan tracing. Ini si korban berinteraksi dengan siapa saja. Nah, itu juga kita lakukan rapid atau swab. Harus tuh perusahaan melakukan itu. Nah, yang ketiga juga melakukan rapid atau swab kepada seluruh perusahaannya. Ya, tidak menutup kemungkinan bukan hanya si satu orang, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Nah, ini juga merupakan bagian daripada upaya untuk memutus mata rantai COVID. Itu. Nah, terhadap korban yang terpapar COVID-19 itu dia diisolasi selama 14 hari dan tidak boleh di PHK. Ya, sekali lagi tidak boleh di PHK. Dan hak-haknya harus ya terpenuhi sesuai dengan ketentuan. Jadi tidak boleh dipotong upahnya seperti itu. Harus. Karena kan kita tahu siapa sih yang mau sakit, betul kan? Itu satu. Nah, terhadap kantornya ya mau tidak mau harus ditutup sementara selama 3 hari. Memang dalam keaturan paling sedikit 1 hari, paling banyak 14 hari. Namun karena ini adalah ya kebijakan bagaimana kesehatan beriringan dengan perekonomian, makanya kita terapkan 3 hari dengan asumsi insya Allah dengan 3 hari itu dilakukan penyemprotan disinfektan secara rutin, dilakukan pembersihan di kantor tersebut secara rutin, di hari ketiga virusnya itu sudah mati, sehingga pada hari keempat bisa dilakukan aktivitas kembali pada kantor tersebut. Baik, terima kasih Pak Andriansyah atas waktunya untuk berbincang dengan Jawapos TV. Semoga kasus positif di perkantoran bisa segera menurun ya Pak ya, dan kita bisa beraktivitas normal kembali. Ya, baik, demikian perbincangan kami dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Andriansyah. Nurul Khotimah, Bintang Nuari, Jawapos TV.